kita hari ini akan kedatangan 4 orang tamu yang sudah diatur oleh para admin. Ya, ada 4 orang. Mungkin Mas Freddy bisa disiapkan, Mas, silakan. Wah, ini dari angkatan 150. Ada Pak Freddy, ini ketuanya. Apa kabar Pak Freddy? Ya, selamat pagi Pak. Pak Eko, Ya. senang sekali bertemu Pak Eko. Udah gemuk Pak sekali kelihatannya. Iya Pak. Nambahin Pak dengan cepat Pak. Ya, selamat pagi Pak Sugeng, Pak Haditya, dan kemudian Bu Carsih. Iya. Selamat pagi Pak Eko. Senang bertemu Bapak Ibu sekalian. Ya, ini waktunya untuk kembali mengemukkan badan ya. Saya sudah berteori bahwa mengemukkan badan itu mudah Pak. Yang mempertahankan supaya tubuh kembali semula dan kemudian memperbaiki diri sendiri itu yang butuh waktu. Tapi tidak lama, hanya 4 bulan penderitaan untuk mengurangi makan. Tapi selanjutnya kita kembali biasa akan kembali normal. Ya, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Kita akan mulai dengan testimoni. Mohon bergiliran. Mungkin di sini kita akan mulai dari angka yang paling rendah luah. Pak Freddy paling terakhir Pak. Iya, nggak apa-apa Pak. Aman Pak. Pak. Ya, ya Pak. Oke. Iya. Yang ingin saya ketahui terutama, V terbalik itu adalah suatu fenomena dari grup kita, dari kelompok kita. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa per bulan ini, bulan September, orang yang sudah belajar di sini adalah sebanyak 19.700 orang. 19.700 orang, berarti hampir 20.000 orang. Itu luar biasa. Untuk sebuah organisasi yang masih sangat muda, ini besar sekali. Artinya animo masyarakat bagus sekali. Nah, tetapi kenapa mereka mau ikut kita? Salah satunya karena testimoni-testimoni yang menarik. Nah, pasti Bapak Ibu bisa menyampaikan. Mungkin Pak Sugeng ya, saya ketemu dulu. Apa selama Bapak bisa menceritakan bagaimana 4 bulan terakhir ini melewati V terbalik dan apa yang paling berkesan dari semuanya? Silakan Pak. Ya, selamat pagi Pak Eko yang kami hormati. Oh iya, Pak Sugeng di mana nih? Pak Sugeng di mana? Aslinya. Ya. Perkenalkan Pak Eko, saya Sugeng dari Medan, Bapak. Dari Medan ya, Pak? Iya, Pak. Dari Medan. Ya, saya DOL 150-042. Ya. Kebetulan kami di bawah ketuanya Pak Freddy. Saya ucapkan terima kasih banyak sama Pak Freddy, juga seluruh mentor-mentor yang telah mendukung kami dan membantu selama ini ikuti Mobi. Ada Pak Warsono, semoga cepat diberikan kesembuhan, harapan kami semua pulih seperti sedia kala dan juga bisa kembali bergabung dengan kita di setiap harinya. Pak Fartono, juga Bu Carkini, terima kasih banyak. Pak Roy, mentor awal saya di Mobi. Saya perlu ceritakan sedikit Pak Eko mengenai awal saya ikut di Mobi itu bulan April 2022. Kebetulan waktu itu ya alhamdulillah saya dapat share dari grup salah satu grup di handphone saya. Kemudian saya tertarik karena saya sudah sekitar tahun 2006 atau 2007 waktu itu ada tes, saya menjalani tes gula darah waktu itu. Saya belum begitu paham apa diabetes itu, jadi saya merasa ada yang lain dari badan saya gitu. Kebetulan Pak Eko, saya informasi sebelumnya juga, usia saya masih muda, saya sekarang 39 tahun Pak Eko. Tahun 2006-2007 itu masih awal-awal saya merasa ada yang aneh dalam diri saya. Saya coba tes waktu itu, saya lupa berapa GD saya, gula darah saya waktu itu. Cuman
waktu itu saya berpikir saya masih bisa mengikuti semua kegiatan di kantor maupun di luar. Saya aktif Pak Eko. Saya sampaikan juga saya anggota TNI Pak Eko. Oh, Pak Sugeng. Iya Pak Eko. Saya aktif di hampir seluruh kegiatan olahraga di kantor dan di luar. Bahkan saya bersepeda, lari, segala macam saya ikuti. Bahkan kegiatan-kegiatan yang menguras fisik seperti itu Pak Eko. Kebetulan waktu terakhir-terakhir ini saya mengikuti ada tes sekolah gitu, ada di situ tes gula darah segala macam. Nah di situ saya mulai kelihatan mungkin dari hasil cek labnya begitu Pak Eko. Jadi awal saya mulai bersemangat ikut Mobi itu karena saya mengetahui gula darah saya puasa waktu itu 295. Itu saya sangat terkejut. Mungkin selama ini saya paham saya terkena diabetes, tapi saya nggak begitu hiraukan karena saya masih dapat mengikuti semua kegiatan dengan lancar, seperti Pak Eko. Artinya Pak Sugeng sudah menyadari bahwa gula sudah cenderung naik. Oleh karena itu, Pak Sugeng termotivasi untuk mengikuti semua kegiatan dan olahraga. Begitu kan? Betul. Oh. Karena dalam persepsi yang saya terima selama ini kan diabetes itu tidak bisa disembuhkan seperti itu, tapi bisa dikendalikan dengan olahraga dan mengurangi porsi karbohidrat gitu. Yeah. Memang tetap saya ikuti kegiatan terus, tapi karbo tetap jalan Pak Eko, tetap saya makan, tapi dengan porsi mungkin karena kurangnya pengetahuan kami dengan porsi yang saya kurangi gitu. Tapi semakin ke sini ada efeknya memang yang selalu saya perhatikan, yang berat badan semakin turun gitu. Terus kondisi mungkin yang biasanya saya bisa tahan di segala cuaca, misalnya ada kegiatan apapun saya ikut, sekarang mungkin agak menurun gitu. Yang terutama akhir-akhir ini, akhir-akhir sebelum ikut Mobi gitu. Kalau saya boleh tahu Pak. Iya Pak Eko. Menurut Pak Sugeng, kondisi di mana gula darah selalu meningkat dan kondisi kemampuan pankreas menurun itu penyebabnya apa? Menurut Pak Sugeng, untuk kondisi Pak Sugeng sendiri Pak, penyebabnya ya? Kalau menurut saya mungkin, atau kalau dulu mungkin faktor keturunan Pak. Kalau dulu. Oh iya. Karena akhir-akhir ini saya juga baru paham bahwa orang tua saya dalam 2 tahun terakhir dua-dua dipanggil juga karena komplikasi diabetes. Kesimpulan awal saya waktu itu memang kedua orang tua berpengaruh besar sama menurunkan penyakit tersebut gitu Pak. Iya. Tapi dengan berkembangnya waktu yang saya juga ngikutin dari awal Mobi, saya ngikuti dari pesan suara Pak Eko, juga dari pengalaman rekan-rekan yang lain, ternyata tidak seperti itu. Pemahaman kita beda dengan kita mendengarkan setiap hari voice note Pak Eko seperti itu. Kita mulai terbuka wawasan kita bahwa sebenarnya bukan dari penyakit keturunan dari keluarga atau dari orang tua, hanya pola makan mungkin yang betul Pak Eko sampaikan, pola makan yang diturunkan kepada generasi berikutnya. Yeah. Mungkin seperti itu, dan itu baru kita mengenal di Mobi. Sebelumnya saya juga seperti herbal segala macam sudah saya ikuti Pak. Misalnya kita mengkonsumsi makanan sering yang pahit-pahit, misalnya ada pare segala macam, kita gunakan karbohidratnya dari seperti kentang atau nasi merah segala macam saya ikuti, tapi ya masih tetap selalu tinggi kalau misalnya kita mengecek, sampai akhirnya saya timbul kebosanan, udah nggak saya cek, saya biarin aja, saya ikuti aja alurnya gitu, sampai semua kegiatan bisa diikuti. Tapi ya makin kesini kan tetap itu menjadi nggak beres-beres, malah ada efeknya terus gitu, ada efeknya. Kebetulan makin di bulan April itu saya bergabung resmi di Mobi. Saya konsisten Bapak, saya harus mengakhiri semua ini gitu dengan memutus mata rantai yang seperti yang kawan-kawan sampaikan, memutus mata rantai di keluarga saya bahwa penyakit ini bukan penyakit keturunan. Yeah. Ya, bertekad kuat waktu itu Pak Eko sampai
waktu itu malah awal-awal saya ikut itu kan puasa itu Bapak, puasa sampai ke Lebaran. Itu cobaan terberat memang kalau kita saat memulai IF dan PMB pas puasa Ramadan lanjut ke Lebaran. Kita ngumpul semua di situ keluarga besar. Dan itu sangat berat saya rasakan, godaan-godaan terutama godaan makanan segala macam, dan kita harus menjelaskan ke semua keluarga bahwa ini ada apa ini dengan saya. Yang lainnya pada makan, saya menghindar. Nanti yang lainnya makan besar, semua pesta makan di situ, saya menghindar. Saya belum berani menjelaskan waktu itu. Bahkan keluarga besar saya seperti curiga, ini ada apa ini? Biasanya saya ikut nimbrung di situ semua, keluarga besar saya. Ini saya menghindar, selalu menghindar. Sampai setelah Lebaran, orang tua saya meninggal, yang laki-laki, itu saya memang di situ drop sekali. Akhirnya saya kumpulkan semua keluarga saya jelaskan, saya ikut ngobi. Saya seperti sampai semua keluarga, alat semua saya bawa ke rumah, saya tes semua anggota keluarga. Sebelum saya keluarga besar, abang, kakak semua saya tes. Ternyata memang seperti dari awal itu pola makan mungkin yang diturunkan dari keluarga. Ternyata keluarga saya sebagian besar juga gula darahnya di atas setelah makan. Mereka setelah makan saya tes, ada yang di atas 180, di atas 200. Saya sampaikan juga, hati-hati, ini kalian bukan saya nakut-nakuti, memang usia sudah ditentukan. Tapi kita tetap berusaha harus sembuh gitu. Dan dari situ saya terus termotivasi sampai sekarang. Dari awal saya ikut MOBI, saya catat gula darah terus membaik sampai di awal-awal itu gula darah saya terkontrol Bapak, dari mulai angka 60-an sampai ke 80, 90 1 bulan pertama itu. Sampai di awal bulan Juni saya diperkenankan ketua grup saya Pak Freddy coba uji V terbalik waktu itu awal Juni. Awal Juni saya coba mengikuti saran dari Pak Freddy untuk mengikuti uji V terbalik. Memang waktu itu belum ada standar seperti yang sekarang Bapak. Tapi kita sudah mengarah ke arah sana. Uji V terbalik yang saya laksanakan di tahap pertama sampai minggu keempat. Alhamdulillah itu sangat memuaskan hasilnya menurut ketua saya pun Pak Freddy nyampaikan bagus hasilnya. Memang di uji V terbalik yang kedua, di minggu kedua tanggal 10 Juni itu, jadi catatan saya, karena GD awal saya agak tinggi, kemudian 2 jam setelah makan pun mungkin waktu itu bisa 177. Kalau menurut Pak Freddy waktu itu over karbo. Jadi terlalu banyak Pak, saya makan, ada nasi, ada mie, ada ini. Pak Freddy nyampaikan over karbo sepertinya saya. Saking enaknya Pak ya. Betul. Keenakan makan yang biasanya hanya telur, sekarang kok ada mie, ada nasi, ada lauk, ada susu. Keenakan, tapi di 4 jam berikutnya turun di 98, yang awalnya 100 waktu itu. Dan turun di 98. Alhamdulillah dari Pak Freddy nyampaikan sudah mengarah ke arah perbaikan. Kemudian di V terbalik yang ketiga juga alhamdulillah berhasil. Di GD awalnya 86, di 2 jam PP-nya 131 dan kembali ke 78. Terus yang keempat juga alhamdulillah di 95, 2 jamnya 138 dan 4 jamnya 81. Kemudian semakin ke sini saya tetap menjalankan PMB dan IF Pak. Masih konsisten saya di 16 jam setiap hari sampai dengan saat ini. Karena waktu itu saya sempat nggak melaksanakan IF karena mungkin ada kegiatan di kantor yang harus mengikuti olahraga berat gitu. Jadi saya berapa kali memang nggak ikuti IF, tapi semakin saya usahakan selalu ikuti IF dan PMB. Awal ikut MOBI, berat badan saya memang nggak begitu berat Pak, karena saya mungkin olahraga saya aktif 58. Terus sebulan setelah ikut MOBI turun 10 kilo, 50 kilogram. Dan sekarang alhamdulillah seperti Pak Freddy juga udah mulai kembali ke
porsi. Mulai Porsi. gemuk ya. Iya. Karena balik lagi Pak, sudah kembali ke 58 kilo lagi. Oh, kembali seperti semula. Betul, Pak. Alhamdulillah. Pak Sugeng, boleh saya tahu Pak, apa saja Ya. perubahan yang dirasakan fisik dan kesehatan antara belum ikut MOBI dan setelah ikut MOBI? Iya Pak. Apa beda? Alhamdulillah Pak. Banyak sekali yang saya rasakan, perbaikan-perbaikan, terutama di yang saya rasakan seperti makin kita membiarkan tubuh kita mungkin dinaungi diabetes itu, saya merasakan kekurang nyamanan itu banyak sekali. Seperti misalnya kita luka sedikit saja, biasanya 3 hari, ini bisa sampai seminggu misalnya. Hanya terkena sedikit luka gitu di bagian kaki atau di bagian tangan, lama sembuhnya. Kemudian sariawan itu sering sekali saya rasakan, sariawan. Kemudian ada kalau bintik-bintik di badan gitu, itu agak lama sembuhnya. Capek, terutama capek, dan itu agak sering lemas. Tapi dengan ikut MOBI Pak, semua bisa, ya saya rasakan sangat banyak perubahan, sangat baik sekali perubahan di badan saya rasakan. Terutama di mata memang sekarang lebih cerah saya rasakan Pak, pandangan saya. Yang kemarin saya anggap mungkin faktor usia, saya harus pakai kacamata ini. Ternyata setelah sebulan, belum sampai sebulan ikut MOBI, pandangan saya yang biasanya terbatas sekarang malah lihat Al-Quran yang kecil, itu pun saya nggak perlu pakai kacamata. Gitu. Betul Bapak, sampai biasa aja sekarang Al-Quran yang kecil gitu, yang hanya untuk hafalan itu. Saya udah biasa. Kalau dulu saya anggap mungkin karena pengaruh usia. Ternyata setelah ikut MOBI, betul kembali seperti dulu. Saya nggak perlu kayaknya pakai kacamata lagi gitu Bapak. Betul. Kemudian seperti badan yang dulu kalau kita bersepeda misalnya saya sampai 100 kilo kadang bersepeda PP. Itu keringat saya itu lebih banyak. Sekarang keringat lebih sedikit. Nggak bisa saya menjalankan lagi olahraga-olahraga yang memang nggak begitu berat seperti dulu. Saya batasi sedikit-sedikit, saya tambah gitu Pak. Misalnya dulu saya lari sering ada 10 km, ikut yang peloton 5 km. Sekarang udah mulai saya ikuti lagi yang mulai 3 kilo saya udah bisa ikuti. Kemarin 5 kilo juga sudah bisa saya ikuti dengan kondisi yang sekarang lebih fit gitu Bapak daripada yang sebelum-sebelumnya. Itulah perubahan-perubahan dalam diri saya yang saya rasa cukup banyak. Yang sangat-sangat saya apresiasi adalah pengelolaan diri gitu Pak, emosi, termasuk emosi dan pikiran saya itu makin tenang. Kalau kita diajari juga pengelolaan GNG, sangat berpengaruh sekali Bapak dengan kondisi kita saat ini, yang harus menjaga emosi kita, melatih kesabaran kita untuk mengelola GNG. Betul sekali itu saya rasakan, harus tenang, jadi tidak terburu-buru gitu Bapak. Ya. Banyak terutama untuk orang-orang muda, mereka tidak mengerti bahwa emosi yang tidak stabil bisa mengakibatkan diabetes, Pak Sugeng. Betul Bapak, betul sekali. Ya, saya ikut senang dengan cerita ini, hal-hal yang mungkin karena jarang ya di usia 30-an, 40-an. Biasanya yang kalau testimoni itu selalu di usia di atas 40-an, Pak. Jadi usia muda luar biasa. Mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman kita yang masih muda. Sekarang terjadi pergeseran, Pak. Sekarang yang sakit diabetes itu dari usia tua, banyak sekali yang mulai masuk ke wilayah muda. Betul Bapak, betul sekali. Iya, dan ini merisaukan. Oh ya, di kesatuan mana Pak Sun? Di Medan? Di TNI AU Bapak, di Polonia. Oh, di Polonia. Oh ya, Polonia Medan. Saya pikir angkatan darat, angkatan udara. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan mungkin untuk memotivasi teman-teman, Pak Sugeng? Mungkin yang saya sampaikan sekedar pengalaman saya tersebut, tapi saya juga menyampaikan bagi teman-teman yang mungkin rekan-rekan, orang tua saya, saudara-saudara saya di grup MOBI, mari kita sama-sama motivasi diri kita sendiri, karena memang kesembuhan itu dari kita. Dan niat yang betul-betul harus bertekad bahwa ini diri saya yang perbaiki, harus diri saya.
tekad juga harus kita kuatkan bahwa saya hidup untuk saya dan untuk keluarga saya. Jika kita pasrah dengan keadaan dan tidak melakukan hal-hal terbaik di hidup kita sekarang, pasti nanti ke depannya akan berpengaruh dengan kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak Sugeng. Ya. Selamat ya. Kalau boleh nambahin sedikit Pak Eko. Silakan Pak Freddy. Pak Sugeng ini ya memang karena seorang TNI ya, disiplinnya luar biasa nih Pak. Jadi beliau ini betul-betul rajin, betul-betul jaga PMB-nya gitu. Lalu kemudian beliau juga mengirimkan hasil HbA1c-nya. Jadi rupanya kita kompakkan sama-sama di 150, sama-sama 5,5 Pak. Gitu. Jadi artinya udah bagus gitu. Ini ya untuk Pak Sugeng. Betul ya Pak Sugeng ya? Betul Bapak. Saya cek HbA1c saya di tanggal 1 Juli 5,5 Bapak. Ya, ini saya dapat informasi dari admin. Ini yang bisa saya perlihatkan. Memang HbA1c Bapak turun. Dan ya, betul. Glukosa kadar rata-ratanya juga terlihat di sini. Ya, bisa terlihat Pak. Itu 5,5 sudah dianggap tidak diabetes kalau menurut versi dokter Pak. Ya, versi lab ya, tidak diabetes Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak Sugeng untuk testimoninya di pagi ini. Ini giliran Bu Carsih Eliawati sekarang. Ya. Mau nyantai nanti kita bangun gimana Bu ya? Ini. Iya. Kamar aja Pak Eko. Iya, oke. Bu Carsih. Bu Carsih dari mana nih aslinya? Saya dari Cimanggis, Kota Depok. Depok ya, oke. Sekarang Bu Carsih, mohon cerita dan testimoni ini kan satu kelompok saling motivasi. Apa yang terjadi sebelum diabetes, sebelum masuk MOBI, dan sudah masuk MOBI. Apa perbedaan yang terjadi dengan tubuh kita, dan apa yang Ibu dapat manfaat dari pengetahuan ini? Silakan. Ya, baik Pak Eko. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, salam sehat untuk semua saudara-saudara saya yang ada di grup MOBI. Pak Freddy yang selalu memotivasi, semangat, yang tidak segan-segan kalau saya tanya beliau selalu japri ke saya. Dia benar-benar ngomong Pak sama anggotanya. Kalau saya nggak jelas dijawab langsung. Baik Pak Eko, pertama saya akan ceritakan awal gabung ke MOBI itu saya bulan Maret. Itu info yang saya dapatkan dari teman senam. Nah, teman senam itu rupanya sudah ada yang mengenal MOBI, lalu dia share di grup, langsung saya tertarik. Yang membuat saya tertarik ada kata-kata tanpa obat, tanpa ramuan, tanpa alat. Saya bilang, masa sih gitu. Selama ini setahu saya, diabetes itu tergantung obat seumur hidup. Nah, begitu ada kata-kata tanpa obat bisa sembuh, saya nggak pikir panjang, saya langsung daftar. Begitu daftar di bulan Maret, saya ditanya oleh admin berapa GDS, GDP, kemudian GD2PP-nya. Saya sampaikan, tapi saya berkala, tidak terus-menerus. Akhirnya ditolak di bulan Maret. Saya ngeyel, saya mau ikut Maret gitu. Terus, waktu itu kalau nggak salah namanya adminnya Paris atau siapa gitu, Pak Paris ya. Paris. Iya. Nggak bisa Bu. Nah, akhirnya saya foto hasil hasil HbA1c saya. Terus diperlihatkan, dia ditolak juga. Ini udah kadaluarsa Bu gitu, kelamaan. Nah, terus gimana? Akhirnya kebetulan anak saya kan seorang analis kesehatan. Dia ngasih arahan, Ibu kalau cek GD itu hari ini langsung Ibu GDP, GD2PP, GD4PP, GDS langsung sehari ini. Oh gitu. Saya pikir hari ini GDP, besok baru GDS. Besoknya lagi baru. Biasanya berurutan dalam dekat waktu biasanya ya. Waktu karena saya terganggu dengan aktivitas saya. Saya profesi saya seorang guru agama di sebuah SMA swasta ya. Nah, jadi kalau mau cek GDP pagi, terus saya kan langsung berangkat ngajar. Nanti cek lagi jam berapa? Berarti saya harus bawa alat-alat itu ke sekolah kan? Itu merepotkan sekali. Akhirnya saya ambil hari libur deh. Oh ya, kalau gitu nanti pas begitu Ibu libur, tolong cek ya Nak, gitu. Saya suruh anak saya tuh. Dia yang check-in pas libur. Nah, akhirnya saya serahkanlah ke
admin baru diterima. Waktu itu awal masuk GDP saya 140. GD2 PP saya 329. Tinggi, Bu. Setelah makan 2 jam 329, lalu GDS-nya 293. Nah, saya serahkan ke admin, besoknya diterima. Wah, senang sekali saya. Ibu tunggu ya, gitu. Langsung, Ibu tunggu info selanjutnya. Nah, terus saya tunggu, gitu. Kok lama banget, saya udah nggak sabar, lama banget saya diterima nggak. Sampai akhirnya saya dapat nomor anggota. Diterima. Wah, saya senang banget Pak Eko. Nah, terus saya tunggu apa nih program selanjutnya apa gitu. Dari ini saya penasaran, saya tunggu. Pokoknya saya pantengin terus HP, setiap ada WA saya baca, wah ini dari Mobi bukan gitu. Oh bukan. Bunyi HP lagi, wah ini Mobi. Sampai akhirnya dapat grup pesan suara Pak Eko. Wah berarti saya benar-benar sudah masuk anggota gitu, karena saya sudah digabungkan ke pesan suara. Nah mulai di situ saya dengar, setiap aktivitas saya dengar, sampai saya mengkhususkan beli headset Pak Eko. Mau tidur tuh saya dengerin suara Pak Eko, karena takut keluarga terganggu. Saya sebelum tidur, saya malam-malam, saya dengarkan suara Pak Eko, karena kalau siang saya nggak fokus kan, karena saya di sekolah. Jadi saya dengerin suara Pak Eko tuh biasanya malam. Kalau saat suami tidur kan takut dia berisik, saya beli headset, saya dengerin suara Pak Eko biar fokus. Nah, saya tanpa saya harus mengulang-ulang, sekali dengar tapi saya pahami betul, saya mengerti benar. Akhirnya di hati saya berpikir, ini teori-teorinya ilmiah, saya bilang. Karena teori-teori ilmiah ini saya bisa terima, tidak mengada-gada, tidak tanpa bukti. Ini teorinya yang Pak Eko sampaikan semuanya ilmiah, berdasar. Saya sebagai seorang pendidik, saya terima ini, saya bilang gitu. Nah sudah itu saya dengarkan selama 1 bulan saya ikuti. Mulai bulan seperti Pak Sugeng 1 April itu kita mulai IF ya. Nah itu seperti Pak Sugeng bilang, terberat itu ya itu kita orang Islam mulai di bulan Ramadan. Karena kita seorang ibu yang menyediakan menu makan untuk berbuka, kita yang ngolah, kita yang nyediain, kita sendiri nggak boleh makan gitu. Saya cuma aduh masak ini, makan ini gitu. Semuanya kalau puasa kan disunahkan yang manis ya Pak. Saya akhirnya curi-curi apa? Kurma Pak. Saya makan satu. Ya kan ini nggak boleh sama sekali nih. Anak-anak tanya, ibu nggak biasa minum, itu minum teh manis pakai gula jagung, gula tropicana yang biasa ibu minum. Orang nggak boleh, nggak bilang. Selalu aku sebut nama di Mobi itu nggak boleh, gula jagung nggak boleh, semua singkirkan. Akhirnya gimana ibu bisa bertenaga gitu. Akhirnya saya makan kurma 1 Pak Eko. Setiap buka saya makan kurma 1. Setelahnya sahur, telur, semua telur. Nah tambah lagi yang bikin aneh, minum SB. Waduh, apalagi nih saya bilang, saya ikuti. Nah, begitu minum SB dapat 3 hari saya muntah-muntah, ulu hati saya sakit luar biasa Pak Eko. Saya nggak bisa tidur semalaman. Itu suami tanya, kamu apa-apaan sih? Siapa ini pembimbingnya gitu. Ada yang bertanggung jawab nggak kalau kamu kenapa-napa? Awal pertama komentar suami. Karena apa? Itu ulu hati saya sakitnya hebat banget ketika saya pertama mengkonsumsi soda kue. Tapi saya tetap ikuti. Wah sakit ulu hati terus, kepala sakit. Dan saya setiap tidur terbangun untuk muntah. Terbangun tuh muntah-muntah karena sakit. Dan saya nggak bisa berbaring, saya hanya duduk. Lihat suami saya tidur, saya duduk. Duduk saking menahan sakit. Terus saya berpikir, apa saya lanjutkan, apa tidak. Saya lanjutkan, tapi tidak. Tapi setelah saya lihat testimoni di YouTube, kok mereka bisa, kok mereka sembuh, bahkan mereka usia mereka udah tua, kok bisa gitu. Akhirnya saya semangat, tetap lanjut, ulu hati saya sakit hebat luar biasa, saya tetap minum SB, kurang lebih sekitar 1 minggu, ulu hati saya sakitnya malah hilang. Nah, saya tanya sama teman-teman di grup, justru itu menjadi antasida Bu. Ternyata selama ini kan saya memang punya mah kronis Pak Eko. Oh, pantas. Ya. Namanya udah kronis, dan tergantung juga saya kemana-mana seperti Pak Freddy bilang, dari 2008 di tas itu selalu ada, kalau nggak Milanta, ya pokoknya obat-obat mah lah, gitu ya. Kalau makan tuh obat mah tuh selalu ada di tas, gitu. Karena selalu sakit, gitu, dan mengganggu konsentrasi. Nah, setelah disemangati oleh teman-teman, dan tahu juga, saya cari info juga,
di media sosial apa sih manfaat SB, terus apa, oh ternyata bisa berfungsi sebagai antasida. Oh sudah, kalau gitu obat mah saya tinggalkan. Sampai sekarang kalau saya lagi ada kurang enak ulu hati, saya minum soda kue, ternyata benar. Walaupun saya lagi sebah, kembung, ada rasa mual, saya minum soda kue ternyata hilang. Nah, ya sudah, akhirnya saya lanjut sampai sekarang, entah sudah berapa botol, sudah saya tidak terhitung. Nah, kemudian saya ikuti EF-nya ketat. Saya perketat itu di Ramadan, dan ini kesempatan banget memang buat kita masuk Mobi di Ramadan, kan sekalian puasa ya, Pak Sugeng, Pak Freddy ya, enak jadinya puasa. Ya, betul, gitu. Betul. Nah, kebetulan akhirnya itu saya mulai ketat. Pas hari raya saya masak dong, namanya kita yang masak, bikin opor, bikin gulai, aduh gimana nih, kuat nggak ngelihat ketupat. Nah di situ saya mulai cheating deh tuh, cheating pertama saya tulis ketupat satu potong, udah gemeter itu pun rasanya, aduh gagal lah. Saya makan satu potong ditambah dengan kan katanya lauhnya boleh tapi nggak boleh berbumbu. Nah ini kan bersantan, nah udah saya makan aja. Tapi saya ada perasaan bersalah. Saya tanya sama ketua saya waktu itu masih sebelum Pak Pradi gini, Pak saya gagal ya Pak. Kenapa? Saya makan lontong pakai makan ketupat pakai opor. Tidak gagal. Tidak ada istilah gagal di Mobi kan begitu. Yang ada perbaiki lagi gitu. Oh ya, saya pikir kalau saya kecolongan saya makan itu saya gagal gitu. Ternyata enggak. Terus ulangi lagi, besoknya IF lagi. Nah, saya selalu cek rajin Ramadan cepat sekali Pak Eko. Kan saya awal kena itu 2018. Awal kena dia dinyatakan diabetes 2018 dengan gejala haus yang luar biasa. Haus, minum tidak hilang. Pipis terus satu malam tuh bisa sampai 4 sampai 5 kali. Saya tidak paham kalau itu gejala gula, tapi saya lebih mencari, wah ini ada gangguan di urin. Malah saya begitu, wah ada gangguan di saluran kencing gitu. Tapi saya kok gangguan saluran kencing nggak masalah, tidak sakit atau apa. Nah, akhirnya saya cobalah ke klinik. Begitu cek pertama ke klinik 700. Hah? 700 Bu? Entah itu antara iya dan tidak, kok 700. Lalu dengan perasaan sedih saya pulang, saya ceritakan kepada keluarga anak saya yang analis, dia bilang, Bu, bisa jadi itu alatnya yang error, dia bilang gitu. Ya, menyenangkan lah, menghibur. Dia bilang gitu kan, masa 700 mungkin tidak dikalibrasi. Kenapa? Karena posisi saya jalan sendiri, kuat, dan besok paginya Pak Eko dengan tahu saya GD saya 700 itu saya ngajar. Dan tempat ngajar saya itu kelasnya ada di lantai 3. Cuman lemes ada, iya lemes. Cuman saya bilang kata yang punya klinik, Bu Charsi, kalau GD sudah 700 itu biasanya ambruk, nggak kuat. Ibu harus dirawat katanya. Ibu harus ke rumah sakit, cek lagi gitu. Kok saya biasa aja ya berangkat ke sekolah, ya lemes-lemes tapi tidak kelayangan gitu. Akhirnya paginya saya ke rumah sakit. Begitu dicek lagi, malamnya sempat minum obat karena dikasih obat oleh dokter dari klinik metformin dan glimepiride. Paginya saya ke rumah sakit, ternyata 250. Saya datang waktu itu ke spesialis penyakit dalam. Kata dokter spesialis penyakit dalam, Ibu sudah dinyatakan diabetes. Saya kaget. Emang 250 sudah diabetes gitu. Nah, sudah akhirnya saya rutin dah tuh kontrol, minum obat, dan setiap bulan saya tidak pernah putus obat terus sampai akhirnya saya menemukan link Mobi ini. Dan kemana-mana saya selalu bawa obat. Dan yang sangat menyedihkan pengalaman saya diabetes itu kalau kemana-mana di tas saya selalu ada obat metformin atau glukopak. Kalau kita nggak bawa Pak Eko seperti kita ketinggalan HP. Pas begitu mau makan, saya mesti cari-cari obat ibu mana ya. Kenapa? Ini obat gulanya nggak dibawa. Mau makan takut Pak Eko. Setiap mau makan takut, saya harus cari obat gula dulu. Kenapa? Ketika makan nggak minum obat dulu, wah nanti gulanya naik. Jadi saya kalau kemana-mana, bekal pertama bukan bekal makanan, tapi bekal obat. Karena kalau makanan saya pikir mudah dibeli di mana aja. Tapi kalau obat tertinggal, saya harus cari apotek, segala macam. Jadi saya kalau bepergian, mau ngajar, itu harus ada obat gula di tas. Kalau tertinggal, ya tadi saya bilang, seperti kehilangan HP. Wah,
Mana nih saya mau makan? Bingung. Ada. Bingung. Saya sebelum habis selalu saya beli. Saya selalu bilang sama anak saya, jangan sampai obat gula ibu habis. Tolong kalau tinggal 3 atau 4 kamu belikan. Saya waktu itu konsumsinya Glukopak. Nah, sampai anak saya ngasih jatah, Pak, kok jatah bulanan saya bukan uang tapi obat. Saya bilang, apa kamu nggak kasih uang tapi belikan ibu obat gula siap untuk stok 1 bulan. Nah, sampai seperti itu. Alhamdulillah, bersyukur saya ketemu Mobi. Nah, kemudian saya cek di bulan April itu gula saya turun drastis, mulai dari terus 100. Ini ada catatan saya yang tercatat karena sebelumnya saya tidak pernah mencatat, tidak rajin. Akhirnya mulai kesini-sini, oh saya harus catat gitu. Nah, di tanggal 11 Mei 2022 gula darah GDP saya 118. Terus turun sampai terakhir tanggal 19 Mei sudah 2 digit. Di tanggal 19 Mei itu saya sudah 82 GDP. Terus sampai seterusnya paling tinggi 98 di bulan Juni, dari tanggal 2 dari awal Juni sampai akhir Juni GDP saya selalu 2 digit, kisaran antara 86, 81 bahkan pernah 66. Itu 66 itu ada cerita menarik Pak Eko. Jadi saya waktu itu puasa sunnah, kemudian hari itu pembagian rapot. Nah, pembagian rapot, anak murid ada yang bawain saya bolu susu. Yeah. Wah, kalau nggak makan rugi nih, saya bilang bolu susu. Saya pede banget, gula saya udah 2 digit gitu. Akhirnya saya makan buka puasa dengan bolu susu 2 potong. Saya cek 2 jam kemudian 240. Iya, Bu. Saya ngeluh ke Pak Freddy. Pak Freddy, saya gula saya gini. Sampai Pak Freddy bilang, wah ini saya turut prihatin Bu Charsi, katanya. Saya dibilang saya turut prihatin. Sesuatu yang menyedihkan banget. Di situ besoknya bayar dengan IF 20 jam. 20 jam bayar. Berarti saya kata Pak Freddy nggak apa-apa. Besok IF aja. Begitu IF, besoknya GDP saya langsung 66. Mantap. Ya, saya tampilkan di sini. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat ini upaya dari Bu Charsi. Ya, dari 4 kali yang dipersyaratkan untuk V terbalik, 1, 2, 3, 4 sudah terpenuhi semua. Dan saya tampilkan supaya teman-teman yang melihat di sini juga bisa menyaksikan upayanya Bu Charsi cukup tinggi. Di sini lihat menu-menunya juga cukup berat. Ya, memang. Yaitu ada ikan, ada karena boleh jamur pepes jamur, kemudian ikan. Saya kan memang suka banget sama ikan. Saya terus terang Pak Eko, telur tidak pernah berani banyak. Bukan nggak berani, tapi emang nggak mampu. Jadi mual. Jadi pengganti telur itu karena saya suka ikan, baik ikan laut, ikan tawar, ya saya perbanyak ikan. Sehari itu saya hanya kuat konsumsi telur 6. Iya. Pagi 3, sore 3, tapi tambahan proteinnya saya perbanyak ikan atau telur. Ikan atau daging. Jadi telur saya belum bisa banyak. Wah, udah saya coba diolah dengan macam apapun, setelahnya pasti saya mual. Nah, kebetulan saya dapat resep dari angkatan 149 Bedui, resepnya Bu Niken, kue-kue berbahan telur. Udah saya gimana caranya menikmati telur tapi dengan rasa enak. Ya, telurnya dibuat kue lah. Buat martabak resepnya 6, saya bikin 8 telurnya gitu. Oh, martabak KW itu yang dari Bu Niken. Martabak Mobi ya, itu udah jadi menu favorit. Sekarang jadi menu favorit itu martabak Mobi. Karena saya berbekal martabak Mobi. Saya nyebutnya martabak Mobi. Anak-anak, suami saya nanya kue apa? Martabak Mobi, saya bilang. Karena tanpa tepung kan, bahan dasarnya agar dengan telur. Nah, jadi saya cara menikmati telur banyak melalui itu. Nah, kemudian yang menarik di Mobi Pak Eko, karena saya guru agama, itu kok program di Mobi ini selaras dengan ajaran agama saya, itu puasa, IF. Nah, saya ingat satu sabda Nabi, bahwa kata Nabi Muhammad itu bahwa berpuasalah kalian agar sehat. Sumu tasihu, berpuasalah kalian agar sehat. Wah, ini tambah memperkuat saya, tambah semangat. Dalam Islam tuh dari dulu kita diajarkan puasa kalau mau sehat. Ada puasa 1 minggu 2 kali, Senin Kemis. Ada puasa Nabi Daud sehari puasa. Ada puasa per 3 hari setiap bulan. Saya bilang ngapain juga IF?
mendingan kita lanjut puasa sampai sore, pikir saya gitu kan, lebih baik lagi. Kan di mobil ada 16, 20, 24, ya kan, sampai sekuatnya lah kita IF. Akhirnya saya lebih baik saya puasa, sudah dapat manfaat mengistirahatkan pankreas, dapat pahala pula, saya pikir gitu. Akhirnya saya mulai ke sini tambah yakin, ini sejalan dengan ajaran Islam, saya bilang dengan ajaran agama saya, bahwa untuk sehat itu kita harus sering-sering berpuasa, tidak memperbanyak isi perut dengan makanan, saya bilang gitu. Akhirnya, mulai sini saya tidak pernah putus, alhamdulillah, selama saya tidak ada gangguan, saya selalu laksanakan IF dan puasa itu karena sejalan dengan ajaran agama bahwa mengosongkan perut dengan cara IF di agama kita adalah berpuasa. Nah, kemudian sampai kemarin terakhir saya bilang sama Pak Freddy, Pak, saya kayaknya belum berani. Pak Freddy menyemangati terus, ayo Bu Cersi kita testimoni. Wah, saya nggak berani Pak, kenapa? Saya belum cek HbA1c, kata saya gitu. Tapi katanya sekarang HbA1c tidak jadi standar untuk kurva V ya Pak Eko ya? Ya, itu paling kadang diminta dipersyaratkan oleh para tim untuk fit terbaik dan testimoni untuk mengetahui gimana rata-rata gula darah kita dalam 3 bulan terakhir, kan bisa ketahuan. Ya, tapi akhirnya kan sebelum ikut Mobi HbA1c saya 10,2. Oh, tinggi Bu, tinggi. 10,2. Lalu setelah ikut Mobi April, Mei, Juni saya cek lagi HbA1c. Kebetulan karena kita dari komunitas senam itu ada cek HbA1c yang dianjurkan dari BPJS, saya ikut. Nah, selama 2 bulan ikut Mobi langsung jadi 6,6. Dari 10,2 6,6. Nah, kemarin sebelum hari ini testimoni, saya penasaran. Pak Freddy, saya harus HbA1c dulu, saya pikir. Karena apa? Saya nggak puas kalau cuma hasil GD 2 digit, tapi HbA1c saya belum saya tes. Nah, saya tes lah kemarin. Hasilnya belum maksimal, ternyata 6. Terus saya bilang ke Pak Freddy, kenapa 6? Begitu Pak Freddy menyatakan, Bu Cersi sudah lulus, tes kurva P-nya, silakan konsumsi karbo. Wah, saya hilaf Pak. Saya konsumsi karbo, kangen makan sayuran, saya makan sayuran sama buahnya terlalu over kayaknya. Selama dibolehkan makan karbo, bukan karbo yang di nasi, tapi saya tiap hari bikin salad sayur, salad buah, kan kata Pak Freddy, boleh salad sayur, salad buah. Saya mungkin kebanyakan. Harusnya kan sebelum HbA1c tetap direm. Saya enggak, udah boleh nih makan karbo. Bolehnya 20% loh, Bu. 20%, bukan salah 50%. Mengerti itu. Pak Freddy langsung. Beliau mengerti, Pak. Cuma itu kebablasan, Pak. Kebablasan. Ditulis loh sama Pak Freddy itu sampai di grup 20% karbo, 80% protein. Sepertinya saya terbalik, 80%-nya yang karbo. Sayur. Kacau, saya bilang ini udah kangen benar makan sayuran. Saya nggak makan nasi selamanya nggak masalah, tapi makan sayur itu ditinggal wah lemes bener. Akhirnya saya bikin salad buah, tiap bekal ke sekolah saya bawa salad buah. Nah di situ saya begitu tes HbA1c 6. Wah ini saya bilang ini kacau nih, saya bilang harusnya saya 5 gitu kan. Ya, akhirnya saya kata Pak Freddy, berapapun hasilnya, kata Pak Freddy tetap kita testimoni, tetap kurva P ya. Ya udah, ya itu terakhir kemarin tanggal 1 Agustus HbA1c saya 6. Dan GD saya terakhir tanggal 1 bulan 9 berarti ya Pak Eko, kemarin hari Kamis saya puasa sunnah itu GDP saya 72. Iya. 72. Saya sudah perlihatkan tadi. Tapi yang saya ingin tanyakan ke Ibu adalah bagaimana sih tanggapan anak Ibu yang analis bahwa dengan pola makan ini, tanggapannya gimana? Pertama yang membuat komentar itu justru anak saya yang pertama. Anak saya pertama ketika saya mulai IF itu dia marah. Ibu ngapain? Dia pikir saya diet pengen langsing karena berat badan saya awalnya 63, antara 65 63. Sekarang berat badan saya 50 Pak Eko. Iya. Turun 13 kilo. Anak saya marah begini. Nggak usah pakai diet-diet, udah tua. Makan aja, nikmati aja. Hidup itu untuk dinikmati cuma sekali. Makan yang enak, makan yang puas. Ibu mau apa? Setiap dia ngajak jalan mesti saya kan nahan makan.
ibu nggak makan ini, nggak makan ini. Apa-apaan, nggak usah pakai diet udah tua gitu kan. Pokoknya dia banyak komen segala macam lah. Nah, ketika di mobil saya sempat dengerin suara Pak Eko, tapi saya lupa dia dengar. Kan saya bilang ada mentor, ada founder. Itu siapa itu? Saya bilang saya ini. Kenalkan. Oh, jadi ada ininya, ada pemandunya. Ibu nggak ikut sembarangan loh, nggak asal-asal ikutan dari media sosial. Ini ada pemandunya, ada komunitasnya, ada yang bertanggung. Saya bilang saya minta kamu cuma motivasi aja. Kamu dukung ibu. Kalau nanti ada hasilnya, kamu lihat. Kalau nanti ibu kenapa-napa, ya saya bilang ada apa-apa dengan ini, artinya ada hal-hal yang negatif, kamu perhatikan aja. Semua keluarga kan saya ikuti suara Pak Eko kan. Keluarga harus dikasih tahu ya Pak Eko ya. Wah, anak-anak saya bilang kalau nanti ibu ikut program ini baik, positif, dukung penuh. Kalau nanti ada apa-apa pun kamu tahu bahwa ini nih saya kasih tahu nih nama Pak Eko, nih nomor telepon segala macam, grupnya, komunitasnya. Nah ternyata makin kesini saya makin kurus, tapi komentar mereka ibu lebih kelihatan cerah gitu katanya. Terus ibu lebih energik gitu. Saya tiap hari ngajar ke lantai 3 bawa motor itu. Saya nggak lelah Pak Eko, nggak capek. Nah, anak saya yang analis ternyata dia pernah belajar juga tentang masalah makan, pola makan. Bahkan ya salah satu anak saya yang mulai ikut tuh, itu anak saya yang nomor 3 yang analis, dia hanya ikut ininya, ikut PMB-nya. Kalau dia mungkin namanya anak gadis lebih ke diet biar langsing. Nggak ikut yang lain-lain, yang nggak ikut minum SB sebagainya, tapi dia ikut pola PMB-nya, mulai ikut anak saya karena dia lihat hasilnya, ibu badannya bagus, langsing gitu. Lemes nggak Bu? Enggak, ibu lebih enak, lebih energik. Dan saudara yang ketemu waktu lebaran, saya jangan kaget, nanti ketemu saya kurus, saya tidak sakit, saya lagi baik-baik saja, justru saya lagi kondisi lagi sehat-sehatnya. Takutnya kalau belum saya terangkan ketika kumpul mereka kaget. Karena ada beberapa teman yang ketemu saya itu mesti, aduh Bu Charsi sakit apa, kok badannya sampai kurus gitu kan Pak Eko. Nah, saya nggak sempat jelaskan banyak lah, biarin aja mereka menilai. Ada yang bilang Bu Charsi kena diabetes, kalau orang diabetes kan emang pasti kurus gitu. Tapi komen yang positif lain, Bu Charsi lagi diet, yang udah tahu. Oh iya ya kelihatan lebih cerah, wajahnya lebih ini fresh. Oh ya udah, alhamdulillah. Yang sebagian komentar negatifnya emang kalau diabetes kurus gitu. Ya udah. Nah, sampai akhirnya saya jelaskanlah kepada teman-teman bahwa saya sedang ikut program ini. Nah, kemudian ini Pak Eko, dulu sebelum ikut olah napas itu dada sebelah kanan saya selalu sakit, hampir setiap hari. Sore atau pagi itu selalu cekit, sakit seperti ditusuk. Begitu saya mengikuti olah napas awal, yang olah napas dasar, itu berangsur-angsur hilang, dan sampai sekarang sakit di dada itu hilang sama sekali. Sama sekali, tidak pernah datang lagi. Dan jangan datang lagi. Jangan datang lagi. Saya kan bukan jantung karena di sebelah kanan ya. Apa saya pikir saya sempat mau cek paru tadinya. Saya harus cek paru nih. Keluarga saya tidak ada yang perokok, juga suami tidak merokok, tapi saya kok dada saya sebelah kanan sakit, suami bilang itu paru-paru gitu. Nah, saya bilang sama suami, ayah, ini olah napas membuat paru-paru saya lebih sehat dan ini hilang rasa sakitnya. Kemudian sakit di tumit luar biasa, seperti ada pakunya. Setiap saya jalan saya harus jinjit karena sangat sakit. Saya diamkan, saya tidak mau beli obat pereda nyeri, walaupun di grup teman-teman kasih tahu obat ini Voltaren dan sebagainya, saya nggak mau, saya diamkan. Memang saya ingin lepas obat, betul-betul lepas obat semua. Nah ternyata sekarang hilang, sudah tidak ada sama sekali rasa sakit di tumit. Cuman sampai sekarang yang belum hilang itu, saya sempat tanya Pak Freddy, kenapa ya ini tangan kanan saya selalu kebas Pak, terutama di pagi hari. Jari-jari ini tidak terasa, apalagi kalau saya bawa motor, kendaraan itu benar-benar sampai nggak terasa. Terus Pak Freddy bilang, sabar Bu Charsi, itu kata Pak Eko, biasanya kalau gangguan saraf sekitar 1 tahun. Ya sudah, saya tunggu, sabar. Gitu. Tapi ini gangguan yang sekarang belum hilang, kebas Pak. Di tangan kanannya selalu pagi-pagi kebas, jari-jari itu tidak seperti tebal, terutama kalau saya mengendarai motor. Pada siang hari sudah kembali normal? Kalau siang enggak. Hanya pagi? Pagi bangun tidur itu kebas, sama pas saya bawa motor. Bawa motor itu sekitar jarak ya nggak terlalu jauh sih, ya kurang lebih setengah jam lah, itu bawa motor itu udah
tangan kanan saya tuh yang gas itu udah nggak terasa, udah tebel. Kadang-kadang saya harus berhenti dulu, mau saya tepak-tepak ini sampai seperti kesemutannya hilang. Nah itu yang belum hilang. Iya. Entah itu apa disebabkan oleh diabetes atau memang saya ada gangguan saraf yang lain gitu. Iya, iya. Makanya yang saya mempertanyakan apakah boleh saya dulu sebelum ikut mobil saya sempat minum itu Pak Neurobion yang putih. Iya. Boleh nggak itu? 12, boleh, boleh. Sekarang dengan kondisi kayak udah ikut mobil ini boleh diminum? Ya, jadi intinya begini. Apabila gula darah ibu sudah rendah, pH ibu sudah tercukupi, maka suplementasi itu biasanya akan berakibat baik. Tapi apabila ibu gula darah tinggi, pH ibu belum tercukupi, ibu minum apapun suplementasi, hasilnya tidak akan pernah maksimal. Tidak akan membantu menyembuhkan kita. Malah meninggalkan biaya yang makin banyak buat kita, Bu. Sakitnya belum tentu sembuh, tapi suplemen itu tidak bekerja buat kita. Tapi terima kasih banyak Bu Charsi. Apa yang ingin Ibu sampaikan ke teman-teman? Tapi sebentar Pak Eko, sebelum saya sampaikan ada satu pertanyaan. Sekarang kan pH saya sudah stabil di angka 7. Saya Bu Charsi, ini bukan untuk acara tanya jawab, Bu. Inilah testimoni. Kirain maksud saya boleh nggak saya konsumsi, apakah konsumsi SB itu harus seumur hidup seterusnya? Tidak harus. Jadi tubuh pada dasarnya pH-nya 7,35. Kalau andai kata Ibu pH-nya sudah 7,35, hentikan. Kalau kurang, turun, konsumsi. Cuman itu aja. Kita diminta untuk mengendalikan terus-menerus pH itu. Iya. Jadi indikator kita itu GDP atau GDS, Pak? Indikatornya GDP. Semuanya. Namanya gula darah rata-rata. Oh, gitu. Oke. Jadi ada gula darah puasa, kemudian gula darah jam PP 4 jam. Ambil rata-ratanya. Kalau andai kata Ibu kira-kira di bawah 100, bagus, Bu. Dibagi aja. Tambahkan semuanya, kemudian dibagi 3. Oke. Ya. Baik, berarti sekarang saya udah boleh konsumsi suplemen ya Pak Eko ya, Omepros, Propolis, yang biasa saya minum dulu. Ya, sebenarnya kalau andai kata vitamin Ibu tercukupi dari makanan-makanan itu udah cukup buat apa segala macam. Ini buat menurunkan kolesterol Pak Eko, kan saya konsumsi telur dulu, jadi kolesterol saya 300 lebih. Itu akan saya jawab nanti, Bu. Ya, pada saat sesi tanya jawab. Ya, terima kasih banyak Bu Charsi. Saya beralih ke Pak Freddy. Semangat teman-teman semua. Oke. Terima kasih. Kan nomor 86 dulu kali Pak Eko. Sorry, 85 dulu Pak Hadid. Pak Hadidianya nggak hilang, Pak. Terlempar. Oh, hilang? Iya. Waduh. Oke. Oh iya Pak Aditya. Itu Pak Aditya baru muncul. Nah, ini Pak Aditya ini usianya 35 nih Pak. Oh ya. Oh Pak Aditya. Ya. Ya, silakan Pak. Pak Aditya. Ya. Apa kabar? Ya, baik Pak Eko, terima kasih. Ini pertama kali saya jumpa langsung dengan Pak Eko. Oh iya. Senang sekali Pak. Oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya Pak ya, saya sharing langsung Pak Eko. Ya, mungkin Mas Freddy bisa diberikan share screen. Sudah Pak. Ya, silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Eko, lalu Pak Freddy, ketua angkatan saya yang seperti orang tua ya. Beliau support sekali Pak. Jadi kita di grup 150 itu kalau nggak ada beliau kayaknya lupa juga gitu ya. Untuk selalu jaga. Terima kasih banyak. Nah mungkin gini Pak, saya diabetes itu divonis umur 30 Pak. Saya saat ini domisili di Bandung, Pak. Jadi saya waktu itu lagi tugas kebetulan 4 tahun di Manado. Saya umur 30 di Manado. Singkat cerita, Pak, di Manado itu mungkin karena saya masih muda, jorok sekali ya, Pak ya. Untuk makan, terus begadang gitu ya, Pak ya. Sebetulnya mungkin gula itu baru kedetek 30, tapi sebelumnya rasanya udah. Karena sebelumnya saya tidak berkacamata, Pak Eko. Kedengarannya, Pak, Bu ya? Ya. Jadi sebelumnya saya tidak berkacamata, lalu rabun gitu, terus saya pakai kacamata, saya nggak ngerti yang namanya diabetes, cuman memang kakek dan ibu saya ada Pak. Nah waktu itu saya lagi flight Pak ke Jakarta,
flight ke Jakarta, lalu Jakarta mau pulang ke Manado itu, waktu di Bandara Soekarno-Hatta, Pak, waktu di Bandara Soekarno-Hatta itu, sign edge itu jarak 5 meter itu tidak terlihat, Pak Eko. 5 meter? 5 meter, Pak. 5-10 meter kan itu ada sign edge yang di atas siapa ya, departure atau apapun gitu ya, arrival itu nggak kebaca, Pak. Waduh, saya bilang ini minus saya kok separah ini nambahnya, gitu Pak Eko. Awalnya begitu. Itu saya pulang ke Manado, nyampe ke Manado, ketemu teman kantor, itu nggak sampai jarak 1 minggu ya Pak Eko ya. Teman-teman kantor bilang ke saya, Pak, kok badannya kok kayak kurus, terus kok kayaknya muka kucel sekali. Muka kucel sekali gitu ya. Kok muka kucel sekali. Dan kurus Pak. Kurus sekali Pak. Jadi celana kantor yang sehari-hari saya pakai itu longgar Pak. Dan itu belum disadari Pak? Saya nggak sadar Pak. Saya nggak sadar sama sekali sampai akhirnya, maaf ya, saya tuh ngompol Pak di kasur. Ngompol? Malam ngompol Pak. Jadi tidur, saya tuh ngompol. Saya umur 30 Pak. Ngompol kenapa ya? Saya bilang kok nggak ketahan gitu. Kencing itu nggak ketahan Pak. Jadi bukan lagi pengen pipis Pak. Tapi memang betul-betul ngompol Pak Eko. Nah saya searching di Google Pak. Yang namanya baca Google, kalau lihat penyakit itu kan bikin stres ya Pak ya. Nah akhirnya di Manado itu saya pergi Pak. Karena searching hasil Google-nya itu adalah indikasi Google itu adalah diabetes. Waktu itu saya pergi, kalau yang di Manado mungkin kenal namanya Dr. Karnel Pandelaki, Pak. Jadi saya pergi ke beliau, saya cari langsung yang spesialis gitu ya Pak ya, karena waktu itu nggak peduli deh uang mau keluar berapa, yang penting saya tahu saya sakit apa gitu Pak. Sampai sana saya dicek Pak di di Pramita ya. Hasil lab gitu ya Pak ya, hasil lab Pramita, bukan hasil cek gula yang disuntik di jari gitu ya Pak ya, itu 598 Pak. 598. Tinggi tuh Pak, tinggi sekali. Betul Pak. Saya tapi badan memang lemas, tapi nggak sampai kayak jatuh gitu Pak ya. Lemas, cuman mata sih Pak, kalau saya tuh di mata Pak. Yang terasa sekali itu di mata. Jadi jarak dari, kalau saya meeting pun waktu saya belum itu, jarak 6 meter ke Infocus itu nggak kebaca Pak Eko. Dengan menggunakan kacamata ya Pak. Kacamata yang saat ini saya pakai Pak. Nah 598, nah Dokter Pandelaki waktu itu, Prof. Karnel itu bilang ke saya gini Pak. Kamu ini umur 30, 598, kamu punya anak berapa katanya? Punya anak 2 Pak, saya bilang. Baru lahir satu lagi waktu itu, berarti umur sekitar 2 tahun 3 tahun ya Pak ya. Ini kamu bisa mati muda, saya digituin. Kamu ini umur kamu itu nggak akan nyampe 40 katanya. 30 ini kamu pengen mati muda. Dokternya langsung bilang gitu Pak. Jadi waktu itu saya cek jantung, cek ginjal Pak. Alhamdulillah ginjal saya ke spesialis yang berbeda ya Pak. Jadi saya mau kasih rekomendasi. Jadi saat itu karena saya digituin, saya drop Pak. Saya drop. Waktu itu ya Pak ya, itu umur 30 saya drop, udah kepikiran kemana-mana gitu ya Pak ya. Drop karena kata-kata bahwa Bapak akan mati muda? Betul Pak. Saya kepikiran anak saya sih Pak, anak istri saya gitu Pak. Waduh, saya kepikirannya kemana-mana. Waduh ya juga ya, umur segini dengan gula segitu. Akhirnya saya waktu itu mengkonsumsi obat Glucophage ya Pak ya. Glucophage, terus saya mulai rutin lari Pak. Waktu itu berat badan saya 84 kilo Pak. 84 kilo saya turun ke 67 Pak. Banyak sekali Pak. Turun ke 67 Pak. Jauh sekali Pak. Dan itu tuh jaraknya nggak nyampe sebulan Pak, seminggu lebih Pak. Saya ingat sekali itu nggak nyampe. Karena saya pulang dari Jakarta itu, teman-teman kantor langsung bilang saya kurus Pak. Nah singkat cerita, dari umur 30 Pak, nah terus saya rajin lari Pak Eko. Saya rajin lari, terus makan masih karbo tuh Pak. Jadi gula itu pasti dari 150. Padahal saya udah rajin minum Glucophage itu gitu ya Pak. Nah pulang tahun 2021 kemarin, terus si obatnya itu memang saya nggak rutin diminum Pak Eko karena takut Pak. Masih nggak, hati tuh nggak ngasih gitu Pak untuk rutin minum obat tuh. Jadi kalau kerasa aja gitu Pak, hati tuh nggak ngasih Pak. Tahun 2000. Waktu itu masih berprasangka pada obat atau gimana? Waktu itu sebelum ketemu Obi masih minum obat Pak. Tapi nggak rutin gitu Pak, nggak setiap hari. Karena saya masih resist, hati saya nggak ngasih gitu Pak. Jadi baru kerasa aja.
Jadi waktu bulan Oktober, tanggal 19 Oktober saya pulang ke Bandung, saya masih tinggi gula. Saya kenal Mobi itu Maret gitu ya Pak ya. Maret, gara-gara saya minum Skoten gitu Pak kalau nggak salah. Gula saya 400 lebih Pak ya. Nggak nyampe 600, cuma 400 lebih. Nah, waktu itu kerasanya waktu di lift Pak, di lift sama ke mata, dan saya kelayangan kalau itu Pak Eko. Nah, alhamdulillahnya bagi saya sih pentingnya kita share link Mobi ya Pak ya. Share link Mobi, jadi saya ada grup keluarga dari istri, ada share linknya Mobi. Awalnya jujur Pak Eko, maaf ini tanpa menyinggung, kirain saya penipuan Pak. Saya sudah yakin, pasti sudah macam-macam pasti. Iya, saya kira ini itu penipuan Pak Eko. Penipuan ya kan? Menguras Awalnya rekening ini. betul. Saya kira waktu itu penipuan. Jadi saya masuk Pak, saya masuk. Saya start kalau nggak salah kita start waktu itu awal Ramadan ya Pak ya, hari Minggu Pak. Yep. Awal Ramadan waktu itu saya udah mumpung Ramadan, saya juga berpuasa kebetulan Muslim. Saya ikutin tuh Pak Mobi itu, saya ikutin, dan yang pertama kali saya ingat di voice note Pak Eko itu jangan resist gitu. Maksudnya jangan mikir kemana-mana dulu karena ini akan bertolak belakang sama apa yang dikatakan dokter, googling gitu ya Pak ya. Yeah. Jadi waktu itu ya maaf ya Pak Eko. Jadi saya agak berjudi juga. Udahlah saya percaya aja deh ini apa yang dibilangin voice note ini gitu. Awalnya begitu Pak Eko. Jadi saya berjudi juga gitu. Udah saya lakuin aja deh, suruh makan Pak Roy waktu itu ya. Suruh makan telur, saya makan telur. Saya suruh puasa 12, 16 gitu ya. Saya ikutin 24, saya ikutin. Nah, prosesnya itu di sana, dan trigger saya itu sih Pak ya. Saya nggak mau, ya maaf ya Pak, saya belum tentu juga ini umurnya nyampe ke umurnya Pak Eko saat ini, Pak Freddy dan Bapak dan Ibu di sini. Jadi semangat saya di sana, saya punya anak istri, anak-anak saya masih kecil, saya pengen sehat gitu, dan kasihan mereka kalau harus biayain saya suatu saat untuk beli obat dan lain-lain gitu. Semangat saya di sana. Karena saya ingat terus di 5 tahun yang lalu gitu Pak dokter bilang begitu gitu Pak Eko. Nah, di hari keempat kelima Pak Eko, yang saya rasakan, karena itu waktu itu saya benar-benar pure hanya makan telur Pak, jadi nggak pakai aneh-aneh. Dan waktu itu kan kita diminta minum SB sama kefir ya Pak ya. Iya Pak. Jadi saya cuma ikutin aja udah, pokoknya yang diminta bukan diminta, yang diinstruksikan oleh mentor waktu itu saya jalankan. Nah hari keempat kelima Pak, muka saya itu hitam legam Pak. Hitam legam Pak. Hitam legam, lalu badan pegal sekali Pak. Dipijit tuh nggak kena Pak, pegal sekali Pak, pegal sekali. Hari keempat kelima waktu itu, ini mungkin waktu itu saya nggak banyak nanya, nggak banyak gimana, cuma saya waktu itu nanya ke Pak Roy, Pak ini mungkin itu prosesnya Pak, kata Pak Roy waktu itu. Saya jalanin dan betul Pak. Pokoknya saya ngalamin itu 2 hari sama istri dipijitin gitu ya Pak ya. Hari ke-6 itu badan segar sekali. Dan selama saya puasa nih Pak, selama saya menjalankan ibadah Ramadan kemarin saya badan paling seger Pak. Nggak ngerasa ngantuk, nggak ngerasa lapar hebat, nggak ngerasa haus hebat. Pokoknya seger Pak. Enak gitu. Sholat subuh enak. Habis sholat subuh nggak ngantuk Pak, itu karena PMB itu menurut saya Pak. Nah, setelah PMB itu saya jalan 1 bulan, dan alhamdulillahnya waktu Lebaran saya nggak begitu tergoda tuh sama yang namanya nasi gitu ya, minuman manis, nggak, karena udah enak duluan Pak. Udah enak duluan Pak. Jadi udah enak duluan tuh dalam artian, jadi sekarang rasain gula sedikit itu udah sangat manis di mulut Pak. Karena saya dalam 1 bulan itu benar-benar cuma makan daging doang. Daging pakai garam totole ya Pak ya, kan waktu itu disaranin totole. Sayur ya jamur aja. Jadi 1 bulan itu benar-benar ngikutin mentor. Alhamdulillahnya tuh saya nggak ada cheating tuh sebulan itu. Nggak ada cheating. Nah, kejadian cheatingnya itu after Lebaran. Saya senang hiking, saya hiking Pak ke Pangrango waktu itu. Saya hiking ke Pangrango, kan kalau di gunung itu perut nggak boleh kosong Pak. Yeah. Nah di Pangrango teman-teman kita cuma bertiga naik gunung, mereka bawa beras Pak, gitu kan. Waduh, gitu ya. Pilihannya itu hanya Indomie dan beras Pak.
Kalau Indomie enggak deh, saya bilang. Akhirnya saya makan nasi. Dan saya bawa alat gula, Pak. Saya bawa alat gula karena saya sadar di atas itu nggak mungkin saya pilih makanan, Mbak. Daging saya bawa gitu ya. Daging saya bawa, cuman akhirnya saya makan nasi. Nah, makan nasi saya cek besok paginya, di bawah 100. Gitu ya, di bawah 100 gitu, Pak. Malamnya saya 2 hari, malamnya itu saya makan sate marangi, Pak. Pakai nasi itu, Pak. Di puncak itu. Saya makan pakai nasi, turun malam saya waktu itu, saya cek 2 jam, 3 jam, turun lagi di bawah 100. Saya mulailah report ke Pak Freddy waktu itu. Pak Freddy, saya udah coba, Pak kayaknya itu udah mulai uji filter balik. Jadi nggak sengaja Pak Eko untuk filter baliknya itu. Nggak sengaja. Jadi akhirnya saya WA Pak Freddy, Pak ini coba deh Pak Adit, katanya apa namanya, dicoba di filter balik. Nah, akhirnya saya coba filter balik Pak. Makan karbo gitu ya Pak ya waktu itu. Kalau banyak sekali enggak ya Pak ya yang saya rasain. Karena waktu saya sebelum PMB, makan itu tuh nafsu makan itu makin gede Pak, bisa nambah Pak. Tapi setelah PMB justru perut itu bukan kenyang ya Pak, cukup gitu. Cukup gitu Pak, cukup. Jadi makan nasi saya cek lagi waktu itu, tapi memang belum nyentuh 80 ya Pak waktu itu. Jadi 98. Setelah itu jadi 96, paling kecil 92. Gitu sih Pak. Nah, namun setelah uji filter balik itu saya WA sama Pak Freddy, saya pantau ya alhamdulillah gitu Pak. Nggak pernah nyentuh ke angka 150 setelah makan itu. Nggak pernah. Saya boleh tahu Pak, Boleh bagaimana perasaan Pak Adit ya membayangkan pada saat 5 tahun yang lalu, di mana gula darah sampai 500-an, sekarang tiba-tiba punya gula darah yang bisa di bawah 100. Apa rasanya? Saya kayak jujur ya Pak, jadi kayak pikiran makin positif Pak. Pikiran makin positif. Pikiran makin positif, bahwa, dan yang kedua memang jalan untuk sehat itu banyak cara gitu Pak ya, banyak cara, dan saya sangat berterima kasih ke Mobi gitu ya Pak ya. Sangat-sangat berterima kasih. Bentuk saya terima kasih ke Mobi mungkin ya Pak ya, saya share gitu link-link Mobi ini gitu. Karena ada 2 rekan saya Pak udah masuk Mobi juga Pak, namanya Pak Edi Nurman sama Pak Edi Sugianto. Dan yang menurut saya di Mobi ini tuh kesuksesannya itu adalah pertama komitmen diri, lalu support keluarga Pak. Karena kalau keluarga nggak support, akhirnya batal juga tuh PMB tuh. Bagaimana tanggapan keluarga dengan Nah, keluarga saya, istri saya Pak, alhamdulillah support gitu, support. Awal-awalnya juga ngelihat saya itu nggak cuma dia support di makanan ya Pak. Jadi belanja makanan itu nggak ada makanan-makanan yang saya suka yang memang mencelakakan si PMB itu. Nah, kalau teman saya, pengalaman saya, teman saya yang saat ini di Mobi, itu berhasil Pak dalam waktu 4 hari ikut. Ini saya cerita sedikit ya Pak. Dalam 4 hari ikut ya, dari 234 itu turun ke 104 Pak. 4 hari Pak. Dia belasan tahun diabetes. Dalam 4 hari dia turun ke 104. Dia sendiri, dia nunjukin sendiri Pak. Cuman istrinya nggak tega karena sempoyongan di rumah. Akhirnya dikasih, ayolah makan nasi gitu. Itu yang memang butuh support gitu ya Pak ya, dari keluarga, dan memang betul tadi kata Bu Karsih ya, keluarga harus tahu karena kita akan disupport di keluarga gitu, dan itu yang mungkin berhasil. Dan yang perasaan saya sih Pak, untuk saat ini jujur aja Pak, walaupun saya udah filter balik, jadi PMB ini tuh semacam kayak kebiasaan gitu Pak, mulai kebiasaan. Karena nggak ada ruginya juga sih Pak, saya masih bisa makan enak gitu. Masih makan enak tuh, yang mau daging, karbonya bisa diganti sama sayur gitu. Dan nggak apa-apa gitu Pak, nggak ada masalah untuk, karena itu masalah godaan aja sih ya, makan yang enak-enak. Apalagi terlebih saya masih tergolong masih muda gitu Pak, sering nongkrong sama teman-teman. Tapi alhamdulillah saya masih bisa menikmati gitu Pak Eko sih. Gitu mungkin sih Pak kalau pengalaman. Pak Deja tadi mau sampaikan share screen, apa yang ingin ditampilkan, silakan Pak. Gimana Pak? Yang share screen mau di-share ke kami? Share screen apa ya Pak ya? Saya belum nyiapin apa-apa sih. Baik. Rupanya
Maksudnya tadi adalah supaya bisa terlihat tampil tunggal. Tapi rupanya saya pikir adalah share screen. Artinya Bapak ingin menyampaikan data di mana kita semua lihat. Tidak ya, Pak ya? Oh iya, tidak Pak Eko, Pak. Oh ya, baik. Apa yang Pak Haditya ingin himbau buat teman-teman yang mungkin masih berjuang untuk mencapai kesembuhannya? Oke. Ini ada dua orang muda, mungkin ada Pak Sugeng, ada Pak Aditya, di mana jarang sekali dalam tanya jawab, diskusi, testimoni itu ada orang-orang muda. Biasa orang muda lebih rasional. Mungkin bisa disampaikan. Silakan. Iya, boleh Pak. Mungkin untuk bapak-bapak dan ibu yang saya hormati ya Pak. Jadi memang diabetes itu menurut saya, kata Pak Eko, bukan genetik ya, tapi masalah kebiasaan. Itu saya sangat setuju. Jadi bapak-bapak dan ibu setiap hari dikasih teh manis sama kakek saya itu sebelum berangkat sekolah. Jadi kayaknya menumpuk gitu ya. Jadi dikasih teh manis. Terus yang saya ingat ya Pak, teh manis. Terus saya sering juga makan mie gitu ya. Selalu makan mie. Jadi mungkin kalau dari Bapak dan Ibu boleh dibiasakan hidup sehat. Lalu yang kedua untuk PMB ini menurut saya dijalani saja dan komitmen. Tapi tentu harus seringnya sama mentor. Kalau di diri saya sendiri sih yang saya rasakan selama saya disiplin terhadap apa yang diinstruksikan oleh Mobi, tanpa ada, dan hati saya ngasih gitu ya Bapak-bapak, hati saya ngasih, alhamdulillah resultnya juga di luar ekspektasi saya gitu. Karena saya juga ngapain juga saya ngebohongin diri sendiri kalau badan saya nggak sehat gitu ya. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya masih ke dokter Pak Eko, dan dokter selalu ngasih resep tapi nggak pernah saya tebus. Tapi saya pengen tahu pandangan dokter itu lihat saya gimana gitu. Dan alhamdulillah dokter yang sebulan sekali didatangi itu, Pak udah bagus ini. Kalau beliau tanya udah minum obat Pak, minum. Padahal nggak pernah gitu Pak. Karena kalau saya bilang nggak minum obat, ntar beda lagi responnya gitu. Saya cuma pengen tahu responnya secara kedokteran itu seperti apa ke kesehatan saya, hasil lab saya dan lain-lain. Dan alhamdulillah sejalan Pak Eko. Jadi semangat aja Bapak dan Ibu. Banyak ya yang di grup saya juga di 150 itu banyak juga yang keluar gitu ya, karena ada yang cuma karena aduh malu saya belum nyampe ke sini keluar gitu. Padahal sayang gitu, menurut saya sih sayang, ini komunitas yang baik, diikuti aja gitu. Jadi tergantung mindset ya Bapak dan Ibu, jangan patah semangat karena ini ya ini kesempatan sekali seumur hidup, menurut saya dijalani dengan baik sih kalau bagi saya Pak Eko. Itu aja, makasih Pak Eko. Ya, terima kasih banyak Pak Aditya, menyemangati. Oh ya, saya boleh tahu saat ini dinas di mana Pak? Pak Aditya, dinasnya di mana? Sampai keluyuran sampai ke Manado? Gimana Pak? Maaf saya berdinas di mana? Berdinas di mana? Saya di swasta Pak, di perusahaan swasta. Kebetulan memang sering ditempatkan dipegang beberapa provinsi gitu ya Pak. Oh, di perusahaan swasta. Oke. Bersemangat Pak. Iya. Jangan lupa 2080 Pak ya. Ya, siap. Makasih Pak. Oke, makasih Pak. Selamat sehat Pak. Sekarang kita terakhir puncaknya. Ini pada juragannya langsung. Pak Freddy yang juga merupakan ketua dari chapter Banten. Pak Freddy beliau ketua DOL juga ketua chapter Banten. Silakan Pak Freddy. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Nomor satu saya sampaikan kepada Pak Eko, karena berkat Pak Eko lah, ya akhirnya saya bisa bertemu Mobi, gitu kan. Jadi dan juga kepada para mentor, Pak Untung Susianto, Pak Roy, dan kemudian mentor pendampingnya adalah Pak Warsono. Nah kemudian
Mohon maaf, ini suara saya kedengaran Pak? Kedengaran, sangat jelas. Oke. Takut takut nggak kedengaran. Terus kemudian teman-teman yang saling menyemangati, Pak Aditya, Bu Charsi, dan Pak Sugeng, dan juga teman-teman 150 yang masih bertahan. Jadi walaupun beberapa yang orang itu saya japri untuk tolong jangan pernah tinggalkan grup 150 ini, apapun yang terjadi. Karena ini adalah grup perjuangan kita melawan diabetes. Dan semua menjawab, yes, iya Pak, tapi tiba-tiba keluar. Gitu. Udah, saya nggak bisa melarang juga, gitu kan. Tapi intinya mereka yang nurut, ya alhamdulillah menunjukkan kesembuhan. Gitu. Jadi ada beberapa juga yang sedang dalam proses Pak Eko untuk menuju filter balik, dan tentunya kita akan ikuti dengan standar terbaru dari yang terbaru yang sudah disampaikan melalui pengumuman. Itu juga langsung otomatis kita sampaikan kepada di grup kita maupun yang di grup gabungan maupun di Mobi Chapter Banten. Jadi intinya saya selalu mengajak, ayo kita sama-sama sembuh sehat alami, tanpa ramuan, tanpa obat, tanpa alat. Gitu. Dan teman-teman yang sepakat dan disiplin betul-betul menunjukkan progres. Oke, mungkin itu saya mungkin perlu bercerita gimana ceritanya saya bisa ketemu Mobi adalah sama seperti teman-teman yang lain adalah melalui grup WA. Gitu. Jadi di grup komunitas klub mobil lah ya Pak. Nah kemudian ada 2 orang yang ikutan dan posting tentang menunya Mobi. Nah, sementara dengan grup itu saya sering kulineran, Pak Eko. Jadi yang makanan-makanan enak, gitu kan, di mana? Oh, di mana nih? Di Jakarta. Oh, di Bogor di mana? Gitu kan. Oh, soto kuning di Bogor. Oh, di Bandung ini Batagornya. Menyenangkan itu. Pak. Iya. Nah, terus kemudian kok tiba-tiba mereka yang ditampilkan telur, daging. Wah, saya bilang nggak menarik nih. Oh udah, ayo kita makan sop kambing aja gitu kan. Saya godain mereka gitu kan. Nah kemudian, nah ini untuk gini-gini, oke, saya merasa bahwa saya diabetes tapi saya merasa terkontrol karena obat, gitu kan. Jadi dokter juga mengatakan, Pak Freddy, diabetesnya masih relatif terkontrol gitu. Tapi kemudian walaupun merasa terkontrol, tapi ternyata asam yang saya tekanan darah itu normal. Kenapa kok tiba-tiba jadi punya darah tinggi? Jadi bisa nyampe 150, 160 gitu kan. Lalu kemudian yang berasa adalah jari-jari kaki sering terasa sakit. Gitu kan. Seperti ditusuk-tusuk. Nah, artinya di secara logika ini tidak baik-baik saja. Gitu kan. Nah, ya mau kalau ke dokter pasti dikasih obat inilah dan sebagainya. Nah, kemudian dari situ saya melihat bahwa ternyata memang diabetes ini harus harus dilawan gitu kan. Nah, motivasi terkuat itu muncul ketika teman-teman yang saya ledekin itu kemudian menunjukkan ketika mereka gula darah 80, 90, saya nggak terlalu tertarik Pak Eko. Tapi ketika mereka menunjukkan hasil medical check up, dan hasil medical check up itu adalah bagus semua, dari mereka yang tadinya raportnya merah gitu kan, kemudian menjadi hijau, dari mulai kolesterol, asam urat, gula darah, tekanan darah, kok menjadi hijau setelah kira-kira sekitar 6 bulan lah. Setelah 6 bulan, di situ saya tertarik. Oh, ini scientific. Ini by data, bukan berdasarkan perasaan saya, gitu loh. Nah, di situ saya tertarik. Saya akan ikut. Saya bilang, saya akan ikut. Saya pelajari, saya telepon yang bersangkutan sampai berhari-hari saya telepon. Kemudian saya putuskan, saya akan mulai karena ini sudah terbukti, gitu. Bukan katanya, bukan perasaan. Ya, itu kan repot kalau seperti itu kan. Nah, akhirnya mulailah saya ikut. Dan kemudian bahkan saya memang mendahului PMB kita sama ya 1 April ya, Bu Charsi, Pak Sugeng sama Pak Aditya. Tapi saya sudah mulai per 7 Maret. Ya, saya masih ingat waktu kita ketemu di Umah Pawon, Pak. Iya, bahkan saya belum ikut PMB, belum ikut resmi, belum punya anggota Mobi, saya sudah ikut olah nafas.
gitu Iya, iya. kan. Saya ketemu Pak Eko, di situ membuat saya semakin yakin bahwa on the right track gitu kan. Nah, jadi itu saking semangatnya gitu kan. Nah, kemudian ya alhamdulillah apa yang saya rasakan setelah mengikuti Mobi itu adalah ini yang saya ceritakan, insya Allah tidak saya lebihin, tidak saya kurangin. Ini lebih kepada untuk memotivasi pada teman-teman semua bahwa memang mungkin yang paling efektif itu adalah bagaimana kita menceritakan apa yang kita rasakan, apa yang hasil datanya juga, gitu, berdasarkan data juga, sehingga bisa memotivasi yang lain untuk bisa ikut sembuh. Itu yang paling penting. Nah, jadi yang saya rasakan adalah dari sejak tahun 82 saya ada emah yang yang akut, bahkan mungkin kronis gitu kan. Dan semenjak PMB tidak dan rajin minum sodium bikarbonat, kemudian itu ternyata tidak pernah nongol lagi itu yang namanya mah gitu Dari kan. tahun Nah, 82. 82 Pak. Itu hampir 40 tahun, udah 40 tahun loh Pak. Iya Pak, saya masih 17 Pak sekarang. Jadi dari usia muda udah ada sama seperti Bu Tarsia, itulah Milanta, Polikrol, Polisilen dan sebagainya. Jadi tapi sekarang alhamdulillah tidak pernah nongol. Terus kemudian ada lipoma juga di bahu saya, itu udah ke dokter dan dokter mengatakan harus dibedah. Karena ya tapi memang tidak membahayakan. Karena ini hanya bicara estetik aja. Tapi saya memilih untuk menghilang juga. Belum 100% Pak, cuma kira-kira tinggal tersisa sepertiganya lah kira-kira. Jadi udah berubah banyak gitu. Dan itu sebenarnya saya tidak menjadi target gitu kan. Itu karena saya pikir nggak ada kaitannya dengan diabetes gitu. Tapi ternyata kok ternyata ini mengempis. Nah, jadi kalau ini Bapak nggak akan lihat nih. Kalau sebelumnya ini akan kelihatan Pak di sini. Kayak ada telur burung unta Pak di sini. Jadi orang nggak ada yang tahu, gitu, kecuali istri saya aja. Jadi tapi sekarang itu juga menghilang. Terus kemudian tekanan darah juga bagus. Kemudian kolesterol yang ketika masa PMB sekitar 260 sampai 300-an, itu saya pikir normal karena Pak Eko juga menyampaikan bahwa kita perlu bahan bakar atau bahan untuk membangun sel kan gitu, sehingga saya nggak terlalu pusingkan dengan kolesterol. Tapi yang terakhir saya cek, saya sudah share juga di grup, itu 186 gitu. Memang saya belum periksa ke lab, ini masih yang dicucuk aja, yang lewat isi touch. Mungkin nanti saya hitung nanti setelah 6 bulan saya akan coba periksa lab secara lengkap, karena saya tetap melihat bahwa Mobi dan kedokteran sebetulnya satu seiring sejalan gitu. Hanya pemahaman orang itu yang membedakan gitu loh. Sehingga memang ya mungkin maksud dalam hal ini mungkin dokter selalu mengatakan bahwa diabetes tidak bisa disembuhkan. Tapi ternyata di Mobi mengatakan bahwa diabetes bisa disembuhkan. Nah, ini sebetulnya kan ada titik temu. Sebetulnya nanti akan ada titik temu. Nanti mungkin Pak Eko lah yang lebih paham bagaimana supaya seolah-olah ada pertentangan, tapi sebetulnya tidak ada pertentangan gitu antara dunia medis dengan Mobi. Oke, selanjutnya ya artinya banyak hal sekali yang berubah, tapi memang sama seperti Bu Sarsi juga untuk kadang untuk saraf periferi itu masih ada sedikit kerasa, walaupun tidak seperti dulu. Tapi saya yakin bahwa ini akan ada perubahan, akan ada perbaikan terus-menerus. Dan saya juga tetap mengajak, termasuk kepada diri saya sendiri, untuk ketika kita sudah fit terbalik, jangan lupa diri. Karena memang karbo itu addictive, sangat seperti candu, ya betul itu. Jadi saya berusaha menjaga dengan 20%, itu 10% dalam bentuk sayuran dan bumbu, 10% lagi dalam bentuk buah-buahan. Jadi sebisa mungkin saya hindari nasi.
Karena memang saya pernah coba makan nasi Padang, memang awalnya terasa enak, tapi entah kenapa tubuh tuh kayak reject gitu. Jadi kayak kemudian ada rasa mual. Jadi saya menyimpulkan bahwa ini mungkin ada semacam body alarm bahwa tubuh udah kurang suka dengan karbohidrat. Karena kan saya sadar betul sebetulnya bahwa manusia itu kan terdiri dari mineral, protein, lemak. Yeah. Nah, karbohidratnya di mana? Artinya kan karbohidrat ini adalah alien, iya kan? Jadi sesuatu yang asing sebetulnya di tubuh kita. Jadi ketika kita sudah terbiasa zero karbohidrat, itu apalagi masuklah karbohidrat yang murni dalam bentuk nasi, kentang dan sebagainya, itu tubuh seperti menolak. Itu Pak Eko. Jadi saya kira itu aja. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga, terutama yang sudah putar balik, jangan sampai kebablasan gitu kan, dengan lebih dari 20% gitu. Seperti Ibu Tiafi, saya yakin sebetulnya kalau waktu itu Ibu langsung tes HbA1c, kemungkinan sudah di 5,7. Tapi ketika Ibu ngeceknya setelah Ibu boleh makan karbo, kan itu angka rata-rata jadi naik gitu kan, gitu. Ya kan? Jadi jadi kemudian pada Bapak Ibu yang belum, percayalah pasti bisa karena tidak ada yang tidak mungkin gitu. Jadi kalau tadi Pak Eko menyampaikan ini, Pak Freddy juga selain ketua DOL 150 juga ketua Mobi Chapter Banten, itu betul. Jadi kadang-kadang ini saya sampaikan di sini bahwa kenapa kok saya mau memegang itu, apakah saya perlu jabatan ini itu? No, saya katakan tidak. Ini lebih kepada saya ingin menjalankan apa yang dinamakan, yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu anfa'uhum linas. Khairun nas anfa'uhum linas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Jadi saya berusaha bahwa saya berusaha membagi waktu untuk bisnis, pekerjaan, keluarga, dan juga membantu teman-teman. Jadi baik itu di DOL 150 maupun di Banten, gitu kan. Jadi banyak yang japri, kadang-kadang sampai malam-malam dan sebagainya. Saya tetap berusaha untuk jawab. Sebisa saya jawab. Pokoknya tidak ada cerita orang WA tidak saya balas. Pasti saya balas. Walaupun ya kadang-kadang terlambat, ya mohon maaf. Gitu. Jadi saya tetap, karena itu saya ingin membantu teman-teman untuk bisa melalui ini semua dan kita sembuh bareng-bareng. Itu aja Pak Eko. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Freddy. Tapi saya boleh tahu nggak, dari semua ini, perbaikan yang paling signifikan dalam kondisi tubuh Bapak, apa saja Pak, yang bisa motivasi? Oke, jadi yang seperti saya sampaikan tadi adalah, yang kalau bicara berat badan, ini berat badan. Nomor satu adalah saya langsung turun kira-kira dalam 2 bulan ya, itu 11 kilo. Dari berat badan 91, saya turun menjadi 80 kilo. Saya melamar istri saya itu pada saat berat badan 82. 82 kilo. Jadi 82 kilo. Jadi artinya, wah, saya berat badannya ini lebih ramping dibandingkan saat saya 22 tahun melamar istri saya. Padahal saya udah coba program diet segala macam yang bayarnya mahal-mahal itu, paling cuma turun berapa kilo gitu kan. Jadi secara bicara diet, betul-betul Mobi ini hemat, murah, dan efektif gitu. Dan bonusnya adalah yaitu kesehatan yang luar biasa Pak Eko. Jadi alhamdulillah, walaupun memang ya saya harus akui belum semuanya 100% pulih, tapi kita sudah on the right track gitu kan. Nah, kemudian yang tekanan darah yang 150/60 menjadi normal. Terus kemudian kolesterol sekarang sudah bagus, normal. Kemudian tadi saya jadi lupa karena ini ada anak saya masuk, saya jadi lupa. Bos, silang Mas. Nah, oh ya, jadi kalau berat badan semenjak
sudah bisa makan karbohidrat itu, ya dengan sayur dan buah itu ya rupanya cepat sekali naik. Sekarang saya sudah di 86 lagi nih Pak Eko. Gitu. Jadi saldo turun berat badan cuma tinggal 4 kilo ini dari 91 sudah 86 hanya tinggal 45 kilo gitu. Jadi sebetulnya iya mudah sekali. Jadi intinya kepada teman-teman nggak usah khawatir mengenai keturunan berat badan. Ya, terus tadi juga ada Ibu Sianhua itu di grup saya juga 150. Nggak usah khawatir, Ibu fokus aja dulu untuk penurunan gula darah stabil di 2 digit selama 3 bulan, 2 atau 3 bulan. Tapi kalau usia 3 bulan seperti Pak Sugeng dan Pak Hadid itu sekitar 2 bulan mungkin cukup. Nah, yang untuk seumuran kita mungkin sekitar 3 bulan stabil lah di 2 digit. Nanti udah fit terbalik sesuai dengan prosedur yang terbaru, itu otomatis naikin berat badan itu sangat mudah. Gitu. Bahkan kalau sekarang saya berusaha untuk ngerem, jangan sampai naik lagi. Iya. Baik, Pak Freddy, perkenankan saya mengundang para mentor Bapak Ibu sekalian. Mentornya Pak Untung, Pak Untung Lucianto dan Pak Roy. Pak Roy. Mungkin ada Mas Freddy, Pak Untung, Pak Roy. Nggak hadir, Pak. Pak Roy nggak hadir. Dan Pak Warsono juga kebetulan tidak bisa hadir. Ya, Pak Untung, apa pesan-pesan dari Pak Untung untuk para teman-teman, para survivor dari diabetes? Silakan. Terima kasih Pak Eko, Pak Freddy admin. Saya sangat senang hari ini, sangat bahagia sekali karena ada anggota 150 tambah 4 orang lagi, sebelumnya juga sudah ada. Terutama saya terima kasih sama Pak Freddy ini, ketua angkatan yang luar biasa sebagai ayah dari seluruh anggota 150. Iya, alhamdulillah saya bersyukur sekali hari ini, saya sangat bahagia. Ya, semua adalah usaha masing-masing ya. Usaha masing-masing, kedisiplinan masing-masing. Pak Freddy, Pak Sugeng, Pak Aditya, Bu Sarsi, ya, itu adalah hasil dari upaya kedisiplinan dan kebersamaan. Ya, saya sangat bangga karena di 150 memang sangat saling mensupport, saling mendukung, saling mendoakan, saling memberikan bantuan, menjawab semua pertanyaan, luar biasa sekali. Dan hari ini adalah hasil yang luar biasa. Dan saya berharap mudah-mudahan masih ada nanti ke depannya dari 150, karena nanti akan ada testimoni dari teman-teman di 150 yang mungkin nanti Pak Freddy ya bisa dimasukkan ke grup testimoninya sehingga anggota grup yang lain bisa termotivasi gitu, ternyata bisa ya, nah gitu. Terima kasih Pak Eko, saya terima kasih sekali Pak Freddy ya. Saya juga mengucapkan selamat ke Pak Freddy ya, sudah menjadi ketua chapter Banten. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah Bapak untuk diri dan keluarga. Alhamdulillah. Amin, Pak. Terima kasih Pak atas bimbingannya selama ini Pak Untung. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Untung, terima kasih banyak Pak Freddy, Pak Sugeng, Pak Aditya tadi terkeluar, dan Bu Charsi close kameranya ya. Tapi terima kasih banyak. Ini akan memotivasi teman-teman bahwa tingkat keberhasilan itu semakin tinggi apabila semangat kita makin besar, niat kita untuk menyembuhkan diri juga makin besar. Sembuh dan tidak bukan tergantung orang lain, sembuh dan tidak tergantung kita. Terima kasih Pak Freddy untuk kesempatannya, Pak Sugeng, Bu Charsi, Pak Untung juga, Pak Adi. Terima kasih banyak. Selalu sehat. Salam untuk keluarga.
Jaga Ya, pola ya. makan Pak, jangan sampai jatuh Siap. ke lubang yang sama. Terima kasih Pak. Sama-sama semua. Selamat pagi. Terima kasih.